jalannya. Hah? Kok semulus ini jalannya? Tak jam macam Jakarta. Oh, iya. Jakarta lagi Oh, jam. Jakarta jamnya parah. Ya lagi teruk kan. Nah. Heeh. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, jika kita melihat keadaan jalan raya di jalan yang besar itu ya, macam tol kan, jalannya mulus, bagus, tidak ada lubang, itu hal yang biasa ya pemirsa, apalagi di Malaysia ini, betul tidak? Tapi tidak dengan apa yang dialami oleh pekerja dari Indonesia ini. Dia terperanjat melihat keadaan jalan yang sebagus di jalan raya, tapi ini area persawahan pemirsa. Jadi apa agaknya ya tanggapan beliau melihat keadaan jalan di area persawahan itu? Jadi kita nonton saja videonya berikut ini. Ini loh. Heran saya mas, heran dengan kepemerintahan sini tuh heran. Ini dunia rotasi pemutaran dunia bagian sini tuh gimana? Ini jalan akses ke sawah loh, ke sawah. Kenapa semulus ini jalannya? Hah? Kok semulus ini jalannya? Seharusnya cuma dicor watu aja bro. Nggak harus bagus-bagus seperti ini. Kenapa masyarakat sini atau pemerintahan, kepala dusun, RT, RW memikirkan hal-hal yang sepele, padahal ke sawah aja kok ya bagus kayak gini. Aneh mas, dunia ini aneh. Ini cukup dicor watu aja mas, dicor watu, dikasih watu, atau jalan bergelombang-gelombang nggak apa-apa. Wong ini akses sawah kok. Nggak harus begini, tapi ya ini dunia bagian selatan harus tahu loh hal ini. Jangan dicontoh loh ya, jangan dicontoh. Ini akses sawah loh, bukan jalan pantura. Ini akses sawah. Ini seharusnya dijarkan aja. Pemerintahan sini tuh heran saya. Ini elit-elit global Rusia harus tahu loh. Ya, harus memikirkan ini. Ini nggak masuk akal. Akses sawah, bro. Jangan semulus ini. Ini kalau punya nyawa tak pacar loh mas, mulus loh mas, mulus. Dan ini tingkat ketebalannya, waduh, ini segini loh mas, segini punya orang Nigeria. Ya ini tebal loh, tebal panjang. Ini nggak main-main loh, ini orang-orang sini nggak main-main. Harusnya jangan seperti dicor aja loh mas. Sak mene loh, gak apa-apa, gue nek amoh ditok nih wae. Agaknya beliau menyampaikan sindiran ya, mungkin saja di area kampung beliau ya, kalau perumahan atau area sawah seperti itu, persawahan ya, jalannya tidak sebagus dan semulus itu, jadi dia culture shock ya kan. Jadi rasanya ini kayak nggak penting ya, area persawahan kok sebagus itu, kok semulus itu, cukup dicor aja dan tak perlu tebal-tebal. Jadi saya teringat masa saya pergi ke Skincan ya, situ juga area persawahan ya. Tapi di situ juga saya melihat keadaan jalan itu memang bagus dan semulus seperti di video ini. Tapi saya rasa ini bukan di Malaysia lah pemirsa. Agaknya di mana ya beliau ini, apakah di Taiwan ataupun di Korea, saya pun tak pasti. Tapi apa yang dia sampaikan ini mungkin untuk sindiran juga ya, karena dia di situ menyampaikan ini kenapa nih RT RW di sini ya membiarkan bahwa jalannya sebagus dan semulus ini dibiarkan seperti itu, seharusnya dicor aja. Jadi ada lagi nih pemirsa ya, orang Indonesia jalan-jalan ke Malaysia. Kebetulan mereka ini ya sama-sama driver Grab. Ya, tapi lain bangsa kan. Tapi kita tengok bagaimana cara berkomunikasi mereka dan juga apa tanggapan
kapan driver Grab dari Indonesia ini melihat keadaan di Malaysia atau di Kuala Lumpur. Seperti apa? Jom. Order GrabJar di Kuala Lumpur. KL. Pak siapa namanya? Fayed. Hah? Fayed. Fayed. Fayad Muhammad Fayad bin Sadaq. Fayed. Betul. Muhammad Fayad bin Sadaq. Oke, saya Zaki. Saya juga supir Grab, Pak. Dia. Di Indonesia. Indonesia. Dia. Iya. Grab car, Grab car. Ada waktu main lah ke Indonesia. Okey tak? Iya. Okey tak? Oke. Lumayan tak? Wah, ramai. Hah? Ramai. Ramai Indonesia mah. Mantap. Tapi saya rasa sebab Jakarta terlampau jam ke. Perjalanannya tu lama kan. Malah rugi ya. Tak adalah okey juga. Okey juga. Tapi KL tak jam macam Oh, iya. Jakarta lagi Oh, jam. Jakarta jamnya parah. Kan lagi teruk kan. Heeh. Sebab tu jadi masa awak terbuang dekat situ. Oh, iya. Awak tak boleh Oh, buat sini. banyak job. Dia tersimpan. Di sini juga. Macam ni tak? Macam Oh ni tak? iya, Jakarta jamnya parah, Pak. Di sini ada jam tak? Jam tapi Ada tak di tak depan hotel teruk kita sangat. kan jam. Oh iya. Jam tuh macet ya. Macet. Tak ada macet. Ada teruk macet. sangat. Oh, iya. Ya. Sebenarnya dekat tapi itu aja ya lampu merah jam pulang kerja. Dekat je. Iya dekat tapi Tahu tak bang? Dekat dari banyak terselat. iya Kalau dekat dia kata jauh-jauh. sebenarnya kadang ada yang dekat juga. Ada dekat juga. Tapi jam dan muter satu arah one way. One way. One way. Sahala. Nah. Apa? Hari-hari buat. Hari-hari kita. Harian buat apa? Hari-hari buat kerja. Hari-hari Iya. buat kerja. Ya, Oh, Grab tiap hari-hari iya. nge-grab tiap hari Iya, nge-grab hari- harian. Iya, iya. Hari-hari. Iya, tiap hari every day. Every day tak ada cuti. Iya, Ada. tak ada. Bila lelah lah cuti. Bila lelah cuti. Bila penat. Iya, bila penat saja. Tapi Yalah. jarang pulang apa? Oh, kadang-kadang tak pulang. Tak balik. Oh. Tak balik. Tak balik ya. Kadang-kadang tak balik. Nginap tempat Ya, tidur di mobil. Oh. tidur di mobil. Karena jauh, Jakarta tu Jauh-jauh. jauh. Dia betul besar. Ya, Iya, besar. kalau jauh, dia tak pulang lah. Pulang, tidur di mobil. bawa baju ganti. Tak balik. Oh, okey. Iya. Lengkap lah ada Lengkap. sabun. Kalau di sini tak ada. Tak Kalau ada. di sini boleh balik sebab dia tak besar sangat. Ya, Oh. dekat lah. Malam Dekat. kalau malam pukul 10 apa saya mau balik saya balik je lah rumah. Oh. Ya, Ah, dekat jarak- lah. jarak Walaupun tak jauh lah. kecil. Ya. Dan gak jam ya. Jarak dalam setengah jam saja. Ya, 2 minit. walaupun kecil ni. Lepas tu malam kita boleh buat yang ni, yang MD tu. MD. My destination. Contohnya kita dekat KL kan. Rumah saya dekat Ceras. So saya buat Oh, MD. ya, ya. Saya buat MD. Tujuan. Pergi Ya. ke Ceras. Tujuan Dah arah ada. pulang, orderan arah pulang bisa. Ada job di situ. Ya. Tak adalah kita balik Jadi kosong. searah pulang dapat order. Nasib lah kalau ada lah. Tak ada lah. Iya. Kalau lagi ada ya syukur. Rumah jauh, Ha? rumah dekat Iya, sini. Dekat ya. Pulang tiap hari berarti. Tiap hari pusing-pusing Kuala Lumpur. Ya. Hah? Sama lah kita tiap Sama ya. hari tu. Mantap. Nah, begitu semestinya ya, orang tempatan tetap menggunakan bahasa Melayu dan juga orang pendatang menggunakan bahasa Indonesia, tapi tetap ya bisa berkomunikasi dengan baik. Kita dengar tadi kalau yang dari Indonesia itu dia buat Grab, bisa-bisanya dia tidur di mobil karena ya jarak untuk pulang dari Jakarta ke kampungnya itu agak jauh. Tapi kalau di Malaysia ini saya cerita pengalaman kawan saya dulu dia buat Grab ya. Jadi dapat penumpang dari KLIA 1 untuk pergi ke Perak. Ya jadi kalau ke Perak itu kan hampir memakan masa kalau tak jam itu dalam 2 jam lebih macam itu kan. Dia tempuh tapi boleh balik. Jadi boleh kita nilai walaupun Malaysia ini bandar-bandarnya agak berjauhan tapi tetap boleh ditempuh. Karena menurut saya ya jalan tol di Malaysia ini banyak sekali yang bisa digunakan untuk akses pulang ke rumah dengan cepat. Walaupun jam tetap bisa ditempuh. Jadi agak sedih juga ya mendengar Grab dari Indonesia itu ya bisa nggak pulang disebabkan jarak yang terlalu jauh.
Jadi harus berkorban tidur di dalam mobil. Capek loh, sakit loh badan itu. Tapi itulah ya, demi mencari uang. Karena katanya tadi kalau di kampungnya agak sepi kalau buat Grab. Sama aja sebenarnya kayak di Malaysia ini. Kalau di area Kuala Lumpur tuh memang ramai sekali permintaan ya atau order dari customer yang ingin menggunakan ya sistem Grab itu. Tetapi kalau kayak di area tempat yang lain itu agak sepi juga, sama aja. Tapi kalau seperti orang Perak buat Grab ke Kuala Lumpur ini, mereka masih boleh pulang ya, pulang hari begitu karena jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi ada lagi nih video selanjutnya pemirsa ya. Apa tanggapan orang Jakarta melihat situasi macet di Kuala Lumpur ini? Tadi kita udah dengarkan ada perbezaan macet di Kuala Lumpur ini dan juga di Jakarta. Katanya tadi ya, menurut pengalaman driver orang Malaysia itu ya, di sana itu teruk sangat jamnya. Jadi masa terbuang banyak di tempat jam itu. Iya sih ya. Jadi kita akan dengar lagi nih orang Jakarta yang biasanya ya bawa mobil di Malaysia ini pasti punya tanggapan sendirilah mengenai ya kemacetan di Kuala Lumpur ini seperti apa. Jadi jom kita nonton saja videonya berikut ini. Hai, Assalamualaikum. Yang belum subscribe Selamat channel ini, pagi. tolong di-subscribe Hari ya. ini jam 9 pagi itu adalah waktunya Kuala Lumpur sedang dalam kondisi jalan rayanya macet-macetnya. Nah, ini saya mau kasih tunjuk ya, betapa jalan di Kuala Lumpur ini masih tertib dan macetnya itu masih beradab. Jadi ini kan 2 lane, ada kanan dan juga ada kiri. Semua mobil itu tetap tertib di lane-nya masing-masing. Seperti saya ini di lane kiri, saya akan maintain atau terus ada di lane sebelah kiri aja. Jadi memang 2 lane untuk 2 jalur mobil. Nggak akan mungkin kita melihat di tengah-tengahnya itu ada mobil lagi. Biasanya kalau kota yang sangat macet itu, walaupun 2 lane, mobil-mobil itu akan tetap menjadi 3 lane. Dan ini kalau dalam kondisi macet, suasananya juga tenang, nggak ada suara klakson-klakson mobil. Nih ya, tuh, nggak terdengar ada suara tatetot, nggak. Semua orang menunggu dengan sabar dan menerima bahwa memang ya kondisinya macet. Jadi sabar-sabar aja. Nanti juga kita kan akan sampai dengan selamat ke tujuan kita. Nggak ada bunyi klakson satupun. Jadi Kuala Lumpur ini memang macet, tapi macetnya itu masih beradab dan masih bisa kita terima dengan akal. Dan salah satu hal yang saya sukai di Kuala Lumpur ini adalah jalan rayanya. Jalan rayanya mulus, kemudian juga jalan rayanya itu nggak ada lubang-lubangnya. Kemudian kalaupun nggak ada lampu jalan gitu ya, kalau kita ada di suatu daerah, kita nggak akan takut tiba-tiba mobil kita kebejrok gitu. Kebejrok itu apa ya? Tiba-tiba Jedong kita, gitu. kebejrok itu apa sih? Gitulah Kak. Tiba-tiba kita kaget gitu kalau ada Boom gitu lubang kan, di tengah masuk lubang. jalan gitu. Ini enggak, kita ya santai aja. Nggak akan kita menemukan tiba-tiba ada lubang besar yang membuat mobil kita itu jadinya kejaduk. Kejaduk itu apa sih kejaduk? Bahasa Indonesianya apa ya? Nah, ini sekarang ada di Jalan Tun Razak. Jalan Tun Razak ini memang merupakan salah satu jalan yang akan sangat macet ketika pagi hari atau sore hari. Seperti saat ini nih, pagi hari ketika orang-orang berangkat kerja, kalau sore ya ketika orang pulang kerja atau after office hour. Tuh, jalannya lurus ya. Kalau memang di kanan, di tengah lane-nya di tengah, kemudian di sebelah kiri, maintain di kiri gitu. Ini bisa gitu ya, orang tertib gitu. Nggak ada tiba-tiba di tengah-tengahnya ada mobil yang nekat masuk gitu, nyeruduk-nyeruduk gitu, enggak. Kemudian salah satu yang saya suka di Kuala Lumpur ini adalah tolnya.
Jadi misalnya kita akan ke suatu kota, ke kota lain, jalan tolnya itu akan terus terhubung gitu. Kita nggak akan mungkin tiba-tiba putus di tengah jalan nggak ada tol. Jadi memang benar-benar kita bisa memprediksi jam berapa kita sampai ke tempat tujuan. Kalau saya biasanya itu pakai perkiraan setiap 100 km. Setiap 100 km itu akan saya tempuh dalam waktu 1 jam. Biasanya kecepatannya antara 100 sampai 120. Gitu kita bisa memprediksi kalau jaraknya yang akan kita tempuh 300 km gitu ya. Ya perkiraan 3 jam sampai 3 jam setengah dicampur dengan berhenti-berhenti di RNR. Nah, satu lagi RNR. RNR itu singkatan dari apa ya? Kok tiba-tiba lupa? Rest area gitu. Tapi ada lagi singkatan bahasa Melayu Malaysianya, rawat, bukan, rawat dan rehat. Rehat dan rawat, antara itu deh. Jadi kawasan RNR ini nih benar-benar memadai, sangat layak, toiletnya bersih, ada suraunya bersih, tempat parkirnya banyak, dan semua RNR-nya itu, operasionalnya itu sangat baik. Kemudian ya memang benar-benar tempat untuk beristirahat, tempat untuk merawat, rawat dan rehat. Rehat oke. Rawat mungkin kita ke toilet, terus kita mau ganti Mandi. ya, isi bensin, isi kartu tol. Tapi sekarang kan kartu tol udah nggak pakai kartu lagi nih. Seperti saya sekarang saya pakai RFID. Tapi salah satunya yang bikin suka kesel tuh lorong atau counter untuk RFID di setiap pintu tol itu kadang cuma satu. Jadi semua orang kan sekarang sudah pakai RFID nih. Jadi antriannya itu panjang banget bagian RFID. Bagian Smartech itu malah kosong. Jadi kadang-kadang aduh kenapa nggak pakai dua-duanya ya, Smartech dan RFID, tapi ribet banget nih harus top up atau isi ulang dua-dua kartu ini. Kemudian hal lainnya yang saya suka adalah harga tol. Jadi harga tolnya itu nggak mahal. Seperti dari Kuala Lumpur kita ke Putrajaya gitu ya, itu tolnya sekitar Rp3 atau Rp10.000 aja. Dan itu kilometernya panjang loh, sekitar 50 km gitu. Nih polisinya Malaysia nih, coba di shoot bapak polisnya. Nah polisnya di sini memakai baju seragam warna putih, kemudian celananya warna hitam. Nah ini sekitar berapa menit? 5 menit ya. Macetnya sudah terurai. Macetnya sudah terurai dan sekarang ada di Jalan Tun Razak. Ini sudah nggak macet banget. Padahal dari arah luar kota tadi untuk masuk ke jalan utama ini tadi kan macet banget ya. Cuman setelah kita lihat ada beberapa polisi yang berjaga. Jadi macetnya di Kuala Lumpur ini tidak terlalu membuat kita stres. Macetnya itu masih bisa ditolerir dan macetnya masih bisa dimaklumi. Jadi biasanya yang buat jam itu tahu tak sebab apa? Sebab ada jalan yang bercabang. Jadi ada yang nak masuk simpang kiri, ada yang nak straight ya kan. Jadi biasanya kalau saya ya, kalau mau jalan itu pastikan ikut line yang betul. So nanti kalau udah memang tepat pada simpang tuh tak perlu lagi kita nak masuk kanan, masuk kiri macam itu kan. Dan kita dengar tadi apa dikata Kak Ika ya, dia sangat teruja disebabkan macet di Malaysia ini sangat beradab. Ya, kalau kita perhatikan ya, jika suka sangat dengan klakson-klakson macam itu atau horn macam itu, memangnya kalau kita horn terus sampai tuh tet langsung ke depan, tidak kan? Ya kan? Boleh mengakibatkan pergaduhan. Jadi ya, kalau di Malaysia ini juga saya tengok selalu ada perbaikan jalan. Jadi kalau ada jalan yang berlubang, yang tak rata begitu kan, itu sangat beresiko mengakibatkan kecelakaan. Contohnya saja kalau yang naik motosikal ya, dia tak perasan tuh ada lubang besar depan, ya ngebut stop, jatuh ya kan. Jadilah entah kaki patah lah, kepala pecah lah. So biasanya ya pengguna jalan raya yang perasan ada lubang atau jalan itu boleh mengakibatkan eksiden ya, mengakibatkan resiko kemalangan. Dia orang akan letak macam ranting ya, agar orang lain itu perasan begitu ya. Jadi untuk horn ya, saya juga selalu menjumpai di sini ya, ada sebagian tempat itu yang punya kebiasaan yang suka horn.
ya kayak nggak sabar begitu. Tapi tak semua tempat adalah, itu kan individu ya, bukan negara. Tapi kalau di kampung saya tantintun, dan juga apa yang dikata Kak Ika tadi betul ya, tentang jalan raya yang 2 lane itu benar ya pemirsa. So di Malaysia ini kalau jam macam mana pun tak ada tuh kereta tiba-tiba beranak. Beranak maksudnya apa? Tiba-tiba kanan, kiri, tengah-tengah ada. Tak ada ya. Itu boleh mengakibatkan pergaduhan dan juga boleh disaman ya. So memang di Malaysia ini sangat mengikuti undang-undang di jalan raya dan pastinya sangat bertoleransi. Kalau ada orang yang hon-hon itu mungkin ya baru hidup di zaman ini ya. Karena setahu saya orang Malaysia memang tak suka hon. Jadi kita tahu ya di Malaysia ini bukan saja orang tempatan yang membawa kendaraan ya. Bukan semua orang lokal yang bawa mobil ataupun motor. Biasanya juga orang-orang luar yang bekerja ya, dan juga ada yang menikah dengan sini ya, orang sini juga pakai kendaraan. Jadi tak salah ya untuk kita memperbaiki diri jika di tempat kita masih ada tuh ya budaya klakson. Walaupun itu memang sudah tradisi di sana, alangkah bagusnya jika kita memperbaikilah, karena aduh sakit telinga betul tak? Oke, jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye-bye.